Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kami dari Pastori Jemaat Rantelemo datang menyapa melalui ibadah rumah tangga dalam bentuk live streaming pada malam ini. Olehnya itu mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita memulai ibadah kita pada malam ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dari nyanyian rohani nomor 11 kita nyanyikan ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu sekalian. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam ibadah ini. Amin. Mari kita bersama-sama kembali membaca Mazmur 16. Kita akan baca secara berbalasan dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban tulangan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengikat jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena Ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersukaria dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan nyanyian rohani 16, kita nyanyikan ayat pertama. Mazmur 16 ayat pertama. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan pada pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelumnya itu mari kita bersama-sama meminta pertolongan dan kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Oleh karena kami senantiasa merasakan berkat-Mu dalam hidup kami semuanya. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami layak untuk senantiasa datang menaikkan puji dan syukur kepada-Mu atas semuanya itu. Dan sebagai bagian dari syukur kami pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tolong kami semua, jauhkan kami dari hambatan dan rintangan yang akan menghalangi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kedengaran ke tengah-tengah kami, boleh tertanam baik dalam hati kami, sehingga kami sebagai anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Rut pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima dan pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17.
Firman Tuhan mengatakan, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menanti jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dia yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu, jauh 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan dari keseluruhan pembacaan kita ini diberikan sebuah penekanan yang mengatakan Tuhan penolong yang menyelamatkan. Tuhan penolong yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam ini melalui ibadah rumah tangga Jemaat Rantelemo mengisahkan tentang perjalanan hidup dari Rut dan Naomi ketika kembali dari Moab dan berada di Bethlehem. Naomi adalah istri Elimelek, anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Sedangkan Rut adalah menantunya, seorang perempuan Moab. Naomi bersama Elimelek bersama kedua anaknya merantau ke Moab pada saat Israel dilanda kelaparan. Hal ini terjadi pada zaman para hakim. Setelah mereka berada di Moab, anaknya memperistrikan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Naomi. Di Moab suaminya meninggal, dan begitu pun dengan anak-anaknya. Setelah kira-kira 10 tahun telah memperistrikan perempuan Moab. Jadi tinggallah Naomi bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Dalam keadaannya demikian, Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan dan memberikan makanan kepada umatnya di tanah Israel. Maka pulanglah Naomi bersama dengan kedua menantunya.
Tapi setelah mereka berada di tengah jalan, Naomi dengan sedih menyuruh kedua menantunya itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Maka dengan menangis, Orpa pulang ke rumahnya, tetapi Ruth berkeras untuk tetap mengikuti mertuanya. Hal itu dilakukan oleh Ruth sebagai wujud imannya yang mau memilih tetap bersama-sama dengan Naomi berjalan sampai di Bethlehem. Hal itu dapat kita bandingkan dari Rut pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Ketika Naomi sampai di Bethlehem, gemparlah kota itu. Namun ketika seorang memanggil namanya, ia berkata, "Janganlah sebut aku Naomi," yang berarti sukacita atau sangat menyenangkan. Tetapi sebutlah aku Mara, yang artinya pahit, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit terhadapku. Dari ucapan ini pertanda kalau Naomi banyak mengalami penderitaan yang begitu berat, karena semua yang dimilikinya ketika pergi ke Moab tidak ada lagi, dan kini ia pulang dengan tangan hampa atau dengan tangan kosong. Dengan pengalaman yang pahit yang membuat hidupnya menderita, maka besar harapan Naomi kalau ada yang bermurah hati atau mau menjadi penebus untuk menjadikan seorang istri, yaitu Ruth, untuk mengangkat kembali martabat dan nama keluarganya. Itulah sebabnya Ruth pergi ke ladang untuk memungut mengenai bulir-bulir yang disisakan di Moab. Menurut tradisi orang Yahudi, saat menuai mengenai hasil tanah, tidak boleh menyabit atau mengambil hasil ladang sampai habis ke tepi, dan tidak boleh mengambil atau memungut tuaian yang jatuh, karena itu adalah bagian yang diperuntukkan bagi orang miskin, janda, dan orang asing. Ketika sampai di ladang, Ruth memungut mengenai jelai di tanah milik Boas, yang mana Boas itu adalah keluarga dari suami Naomi. Jelai adalah tanaman berbiji yang menjadi hasil panen utama di Timur Tengah pada zaman Alkitab. Jelai lebih murah dari gandum. Biji-bijiannya banyak dimakan oleh ternak dan juga oleh rakyat miskin. Dan itu dibentuk seperti ketul-ketul roti yang kasar. Hal ini dapat kita bandingkan dari Habakuk pasal 7 ayat 13 dan Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kalangan orang Yahudi, di samping tradisi tadi, sebuah kebiasaan juga yang biasa mereka lakukan adalah apabila ada saudara yang jatuh miskin, maka ia harus menjual tanah miliknya kepada seorang penebus, yakni seorang yang paling dekat atau keluarga terdekat. Penebus dalam bahasa Ibrani disebut goel, yang artinya seseorang yang menebus, dan seorang penebus adalah seorang laki-laki dari garis keluarga yang sudah meninggal
dan wajib membeli dan menebus ladang yang akan dijual kepada keluarga lain untuk mencegah pemindahan hak tanah dan kepunahan keluarga. Dan bila tidak ada keluarga dekat, maka keluarga berikutnya dapat menjadi penebus. Dan adapun yang menjadi syarat menjadi goel atau penebus adalah mempunyai hubungan darah, mampu membeli, memiliki minat membeli untuk menebus, dan harus mengawini istri yang ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi pada diri Rut. Tetapi Boas memilih Rut bukan karena menginginkan tanahnya, walaupun ia adalah seorang yang kaya, melainkan Boas memilih Rut karena kasihnya, sehingga Boas disebut penebus saudara. Jadi Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Setelah itu di dalam keluarganya, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyatakan berkat bagi mereka, dan Tuhan mengaruniai anak di tengah-tengah keluarga itu. Dan anak yang lahir dari tengah-tengah keluarga mereka itu diberi nama Obed. Melalui Obed lahirlah Isai, dan selanjutnya Isai memperanakan Daud, yaitu Raja Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat memahami beberapa hal, yaitu bahwa dalam segala situasi yang gelap masih ada harapan. Sekalipun Naomi telah mengalami kesusahan dan kemalangan berat di dalam hidupnya, dia tetap memelihara imannya kepada Allah. Ia tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan mengerti akan semua itu, sehingga melalui Rut, Naomi memiliki keturunan. Itulah pertolongan dan kemurahan Tuhan yang dialami oleh Naomi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini juga kita berada pada masa-masa yang sulit, walaupun bentuknya berbeda dengan yang dialami oleh Rut dan Naomi. Sekarang kita terancam dengan adanya COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bebas melakukan aktivitas termasuk beribadah. Tetapi walaupun demikian, tempat, ruang bukanlah halangan bagi kita untuk tetap dekat dengan Allah. Tetapi syukurlah, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta orang-orang yang Tuhan pakai yang punya talenta dalam hal ini membantu sehingga kita dapat beribadah, berjumpa satu dengan yang lain melalui ibadah live streaming yang dapat diikuti oleh setiap anak-anak Allah yang rindu bersekutu dengan sesama dan Tuhan di seluruh muka bumi. Dan bukan hanya itu, banyak yang kita rasakan yang membuat hidup kita menderita. Namun sebagai anak-anak Allah, kita tetap memiliki keyakinan dan harapan bahwa Allah akan selalu menolong. Allah akan selalu melindungi kita, sebagaimana ungkapan keyakinan kita melalui Mazmur 16 yang telah kita baca tadi. Olehnya itu, mari kita selalu datang kepada Allah.
karena Dialah satu-satunya penolong kita. Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, yang telah kita hayati melalui renungan Paskah pada minggu-minggu yang telah kita lalui. Biarlah melalui semuanya itu, kita menikmati, kita menghayati begitu besarnya, begitu beratnya pengorbanan yang Yesus telah lakukan untuk kita semuanya. Kiranya Dia akan selalu menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam melanjutkan hari hidup kita ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mensyukuri mengenai firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu kita alami dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita melalui persembahan, dan sambil kita menyatakan persembahan kita untuk membantu pelayanan-pelayanan Tuhan, kita iringi dengan menyanyikan nyanyian rohani 86. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa mengenai kehidupan kami, bersyukur kepadamu oleh karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Walaupun kami terancam oleh karena adanya virus corona atau COVID-19. Namun sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami menyadari di dalam kehidupan kami bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan, maka kami tidak mampu. Kami akan binasa. Itulah sebabnya Tuhan melalui
doa kami pada malam ini. Kami datang kepadamu, menyerahkan mengenai seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan selalu menolong dan memberkati kami di dalam menjalani mengenai kehidupan kami ke depan, sebagaimana yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Walaupun pada saat ini ya Tuhan, sebagian besar dari aktivitas kami, lebih banyak kami lakukan di rumah, termasuk beribadah. Namun itu bukanlah penghalang bagi kami untuk tetap bersemangat datang kepadamu, membawa kehidupan kami. Terlebih di dalam berusaha dan bekerja, Tuhan kiranya selalu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah di dalam menjalani mengenai kehidupan ini, kami pun akan senantiasa di bawah rel kebenaran-Mu. Demikian kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan selalu membuat kami menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu dengan senantiasa beribadah, baik itu selaku pribadi, selaku keluarga, maupun selaku jemaat. Tuhan kiranya tetap menolong kami, biarlah kami dimampukan untuk melakukan semua ini, walaupun kami dibatasi oleh tempat ataupun jarak. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, demikian di dalam melakukan mengenai tugas kami, yaitu tetap juga belajar di rumah. Tuhan juga akan selalu campur tangan di dalam semuanya ini, juga kepada anak-anak kami. Biarlah semua yang telah diberi tanggung jawab atas semuanya ini boleh melakukan dengan baik, dan biarlah tugas-tugas itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dan di dalamnya Engkau pun selalu dipuji dan dimuliakan. Kami pun berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga akan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit dengan berbagai macam penyakit. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menjadi kekuatan bagi mereka, memberkati segala jamaah yang diberikan kepadanya. Biarlah itu menjadi berkat baginya, dapat memulihkan mengenai kesehatannya, dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, beraktivitas sebagaimana yang Tuhan telah karuniakan kepadanya. Begitupun bagi anak-anak-Mu yang dilanda duka cita, oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi penghibur bagi mereka. Biarlah hal ini tidak akan membuat iman mereka lemah, tidak akan membuat mereka putus asa jauh daripada Tuhan, tetapi justru dia akan semakin mendekatkan diri kepada-Mu karena jauh daripada Tuhan.
kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu menghadapi dan menjalani semuanya itu. Seperti kekasih kami, Mama Odi bersama dengan anak-anak dan segenap keluarga, ia ditinggalkan oleh ayah kekasih. Tuhan kekuatan bagi mereka. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Demikian pun dengan kehidupan kami pada malam ini. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang akan bersama-sama dengan kami, menjaga kami. Biarlah kami boleh tidur dengan tenang, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan. Ini harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Sehingga itu tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami semuanya. Tuhan dengarkan kami. Karena kami sudah datang berdoa kepada-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 130. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jalani kehidupan ini dengan selalu bersandar kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas kesetiaan kita untuk selalu ikut dalam ibadah ini. Selamat malam, Tuhan menyertai kita. Terima kasih.